Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Miladia, salah satu anggota dari kelompok 8, yang mana kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang menciptakan loyalitas dan hubungan jangka panjang sumber daya manusia dan konsumen Biro Travel Haji dan Umroh. Nah, materi yang pertama yakni menciptakan loyalitas sumber daya manusia dan konsumen Biro Travel Haji dan Umroh. Loyalitas sumber daya manusia diartikan sebagai suatu kesetiaan yang timbul tanpa adanya paksaan, akan tetapi timbul dari kesadaran diri sendiri. Nah, sedangkan menurut Hermawan Kartajaya menyatakan bahwa pelanggan yang sudah setia atau loyal merupakan mereka bersedia membeli atau menggunakan layanan tersebut meskipun dengan harga yang sedikit mahal dan senantiasa merekomendasikan produk atau jasa tersebut kepada orang lain. Mereka dikategorikan pelanggan setia ialah mereka yang sangat puas pada produk atau layanan jasa tersebut sehingga mereka mempunyai antusiasme untuk memperkenalkan kepada siapapun yang mereka kenal. Pada tahapan selanjutnya, pelanggan yang loyal akan memperluas kesetiaan mereka dengan produk-produk buatan produsen yang sama. Sehingga di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa loyalitas sumber daya manusia dan konsumen merupakan kesetiaan konsumen terhadap suatu produk atau layanan jasa yang diberikan oleh produsen yang bersumber dari kepuasan. Sehingga kesetiaan konsumen itu ditimbulkan dari kepuasan atau terhadap apapun yang diberikan oleh sumber daya manusia atau produsen tersebut. Nah, tingkatan loyalitas konsumen ini menurut Oliver terdapat 3 tahapan. Yang pertama yakni cognitively loyal. Nah, tahapan di mana pengetahuan langsung maupun tidak langsung oleh konsumen terhadap merek, kualitas layanan atau produk, hingga manfaat, dan dilanjutkan ke pembelian berdasarkan pada keyakinan terhadap superioritas yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Pada tahapan ini, dasar kesetiaan konsumen berasal dari informasi tentang produk atau layanan jasa yang disediakan yang tersedia untuk konsumen. Nah, tingkatan yang kedua yakni affectively loyal. Pada tahapan di mana sikap favorable konsumen terhadap merek yang merupakan hasil konfirmasi yang berulang dari harapannya yang selama tahap cognitively atau tahap yang pertama tadi selama berlangsung. Pada tahapan ini, dasar kesetiaannya adalah pada sikap dan komitmen konsumen pada produk atau jasa, sehingga pada tahap ini telah terbentuk suatu hubungan yang lebih mendalam antara konsumen dan sumber daya manusia dibanding dengan tahapan selanjutnya. Nah, tahapan yang ketiga yakni conatively loyal. Pada tahapan ini di mana intensi membeli ulang hingga memperkenalkan produk kepada konsumen lainnya sangat kuat dan memiliki keterlibatan tinggi terhadap produk atau jasa layanan tersebut. Sehingga dari 3 tahapan tersebut, bentuk loyalitas yang paling kuat atau yang paling baik yakni conatively loyal. Nah, cara untuk menciptakan loyalitas sumber daya manusia dan konsumen yang pertama yakni mengenali pelanggan. Nah, mungkin memang akan merasa sulit untuk mengenali pelanggan satu persatu ya. Namun, kita bisa membuat database yang berisi informasi tentang pelanggan, mulai dari nama hingga histori pembelian.
Cara yang kedua yakni melakukan follow up setelah penjualan. Nah, ketika kita tidak boleh lupa dengan melakukan follow up terus-menerus ketika setelah pelanggan melakukan pembelian produk kita atau menggunakan jasa layanan kita. Cara yang ketiga yakni tidak boleh mengabaikan komplain atau masukan. Ketika terdapat komplain yang masuk pada pelanggan, sebaiknya kita tidak boleh merasa terbebani atau sampai down. Anggap saja itu adalah salah satu bentuk kepedulian pelanggan terhadap perusahaan kita. Dengan melakukan follow up untuk menangani setiap komplain yang masuk, jika belum ada solusi yang diberikan dari produsen kepada konsumen, maka kita harus segera konfirmasi kepada pelanggan dan jangan sampai kita membuat pelanggan menunggu terlalu lama untuk menerima respon dari kita. Selain itu, kita juga dapat memberikan cara yang lebih mudah bagi pelanggan untuk menyampaikan komplain atau masukan. Nah, cara yang keempat yakni memberikan reward yang pantas untuk pelanggan. Seloyal apapun pelanggan kita, pada suatu titik ia bisa saja merasakan bosan atau tidak tertarik lagi dengan brand kita. Oleh karena itu, kita harus memberikan perlakuan yang pantas. Salah satunya yakni dengan memberikan reward. Tunjukkan bahwa kita sangat berterima kasih dan tersanjung atas loyalitas yang diberikan oleh pelanggan. Nah, cara yang kelima yakni membangun komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan adanya komunikasi yang tercipta, pelanggan akan merasa diperhatikan dan sense of balance dapat muncul. Mereka juga dapat mengenal produk atau jasa yang kita punya lebih dalam karena adanya komunikasi. Cara yang keenam yakni menciptakan sebuah inovasi. Nah, rasa bosan akan menghampiri siapapun bila mereka dihadapkan dengan hal yang sama terus-menerus. Sama halnya dengan dalam dunia bisnis, pelanggan akan merasa bosan bila kita menjual produk dengan strategi yang sama tanpa adanya suatu inovasi. Maka, kita harus bisa menciptakan inovasi yang dapat menarik peminat dan loyalitas pelanggan dengan melihat tren terkini atau apa yang sedang dibutuhkan oleh pelanggan. Cara yang ketujuh yakni aktif dalam sosial media. Nah, media sosial berperan penting dalam promosi atau memasarkan bisnis. Menurut data statistik, terdapat 3,6 miliar pengguna sosial media dan angka tersebut akan mengalami peningkatan hingga tahun 2025 ke atas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kita dapat menjangkau calon pelanggan potensial dan juga mempertahankan pelanggan kita dengan update promosi dengan memanfaatkan sosial media atau dengan berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Nah, cara yang ke-8 yakni meminta review pelanggan. Nah, loyalitas pelanggan bisa terbentuk bila mereka dihargai. Hal ini bisa dilakukan dengan meminta review dari pelanggan. Jika kita sudah mendapatkan review dari pelanggan, ini bisa dibilang hal ini merupakan sebuah tanda yang bagus karena bisnis kita sudah diperhatikan oleh pelanggan. Poin yang B, yakni analisis loyalitas sumber daya manusia dan konsumen Biro Travel, Haji, dan Umroh. Di sini kelompok 8 mengambil 2 biro haji dan umroh. Yang pertama yakni Safira Tour and Travel.
yang mana memiliki misi yang selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen, mulai dari melakukan komunikasi untuk menjalani kedekatan antara sumber daya manusia dengan konsumen, hingga memberikan reward kepada konsumen yang setia dan seringkali melakukan transaksi. Selain menjalin kedekatan, upaya untuk meningkatkan loyalitas konsumen yakni mereka selalu memberikan layanan yang terbaik atau memberikan kualitas yang terbaik. Dari pemberian informasi atau promosi hingga goal kepada pelanggan setia. Memberikan kehusuan, kenyamanan, dan kualitas yang baik sehingga konsumen merasa puas dan melakukan transaksi kembali ke Safira Tour and Travel. Setelah melakukan pelayanan yang baik, Safira juga tidak lupa dengan menerima saran maupun review dari konsumen yang telah melakukan ibadah haji maupun umroh dengan PT Safira. Hal ini guna untuk evaluasi kerja dalam perusahaan Safira. Safira juga selalu menerima saran yang positif maupun negatif dari konsumen. Akan tetapi, PT Safira ini kurang dalam promosi dan inovasi yang up to date, sehingga mereka menggunakan strategi yang masa lalu dengan mengenalkan layanan jasa ini dari review mulut ke mulut. Yang kedua yakni Armina Reka Perdana. Seringkali mereka memberikan reward kepada konsumennya, yakni berupa bonus-bonus paket umroh ataupun haji jika mereka mencapai ketentuan target. Sehingga banyak para konsumen yang melaksanakan ibadah haji dan umroh di Armina Reka dengan mengajak tetangga maupun sanak saudara yang kenal dengan mereka. Selain itu, di Armina Reka selalu memaksimalkan kualitas pelayanan yang nyaman, aman, dan terpercaya, sehingga banyak konsumen yang berulang kali dan setia menggunakan jasa layanan tersebut dan mengenalkannya kepada sesama konsumen yang lain. Tidak hanya itu, mereka juga seringkali melakukan evaluasi kerja guna untuk memperbaiki lebih lanjut lagi sesuai dengan arus perkembangan zaman. Dan juga mereka seringkali melakukan inovasi-inovasi seperti halnya mengenalkan tentang haji dan umroh di berbagai penjuru tempat manapun. Akan tetapi kekurangannya yakni kurangnya respon yang cepat tentang review dan komplain yang masuk dari pelanggan. Hal ini terjadi mungkin karena seringkali banyaknya pelanggan yang masuk dan daftar di Armina Reka Perdana. Nah, poin yang C, yang terakhir yang saya jelaskan yakni saran kepada Biro Travel 1 dan 2 terhadap loyalitas sumber daya manusia dan konsumen Biro Travel Haji dan Umroh. Yang pertama yakni terkait untuk Safira Tour dan Travel. Saran yang dapat saya berikan untuk Safira Tour and Travel yakni akan lebih baik jika strategi promosi ini mengikuti tren zaman sekarang atau tren perkembangan zaman dengan memanfaatkan media sosial yang ada dan memperkenalkannya dengan menggunakan tema-tema yang menarik dan modern, sehingga banyak konsumen yang lebih tertarik dan mulai mengenal PT Safira ini. Salah satu strategi promosi yakni melakukan follow up tentang review dari konsumen. Selain itu juga sering mengadakan podcast tentang seluk-beluk haji dan umroh dan melakukan live sosial media yang membahas tentang kajian haji dan umroh. Nah, dari situ masyarakat akan banyak mendapatkan pembelajaran dan wawasan tentang ibadah haji dan umroh. Selain itu bisa tertarik karena sumber ilmunya berasal dari PT Safira yang memiliki pelayanan yang berkualitas baik. Solusi yang kedua untuk
PT Armina Reka Perdana. Nah, saran yang dapat diberikan untuk Armina Reka Perdana yakni akan lebih baik jika dari pihak Armina Reka selalu memberikan respon yang cepat terhadap saran, komplain maupun review yang diberikan oleh konsumen atau pelanggan. Karena itu mereka salah satu cara untuk menghargai apa yang telah diberikan konsumen. Ketika konsumen sudah memberikan review, saran, hingga masukan, itu tandanya mereka telah memperhatikan usaha kita. Selain itu, kita sudah menerima saran, review, dan masukan, baik maupun buruk, dengan cepat, maka kita akan lebih cepat juga untuk menganalisis dan melakukan evaluasi agar kedepannya lebih baik, memberikan kualitas yang lebih baik untuk konsumen, sehingga mereka akan setia atau loyal kepada usaha kita. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya, Mas Rosid. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.